Misalnya ada individu yang id-nya atau insting primitifnya pengen disayang itu dengan mengungkapkan rasa melalui komunikasi verbal, misalnya, aduh sayang lagi di mana, aku kangen banget dan lain sebagainya. Nah, dia akan melakukan hal tersebut terhadap pacarnya. Nah, beda halnya ketika orang yang menunjukkan affection dengan tindakan, dia tahu bahwa pemenuhan kebutuhan kasih sayangnya yang dia miliki adalah dengan melakukan tindakan, memberikan perhatian kepada pacarnya, atau enggak sama istrinya, atau enggak sama anaknya, atau enggak sama siapapun yang dia sayangi. Ya akhirnya, halo teman-teman, saya Rati Afandi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan akan membuat teman-teman semua auto ngerti. Video-video yang saya buat ini bukan hanya untuk orang-orang yang lagi belajar ilmu komunikasi aja, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Nah, di video ini saya mau ngejelasin yang namanya psikologi komunikasi. Sebelum kita ngomongin tentang komunikasinya, kita ngomongin dulu yang namanya psikologi dulu. Ada hal dalam psikologi di video ini yang mau saya jelaskan, dan hal-hal itu ada dalam semua diri manusia. Ini sudah terkenal banget, cetusan dari Sigmund Freud. Ada 3 poin, yaitu id, ego, dan super ego. Nah, dalam hal ini saya akan jelaskan satu-satu, mulai dari id dulu. Id di sini adalah komponen yang ada semenjak kita lahir. Sifatnya naluri, primitif, atau kita bisa bilang bahwa itu adalah animal instinct dari manusia, dari diri kita. Tidak ada yang tidak punya yang namanya id. Dalam hal ini kebutuhan biologis kita, mulai dari bernafas, makan, minum, goes to the toilet, ke pemenuhan kebutuhan biologis kita. Nah, dalam hal ini saya mau kasih contoh individu yang tidak perlu berpikir, tidak perlu penuh pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan insting naluriah manusia. Contohnya adalah bayi. Kenapa saya ambil bayi? Karena bayi itu adalah manusia yang paling bebas di dunia. They can do anything without thinking. Mereka bisa melakukan apa saja tanpa pertimbangan A, pertimbangan B, yang nanti saya bakal jelasin. Di sini saya kasih contoh, misalnya ketika bayi membutuhkan ASI, baru lahir dia langsung nangis. Instingnya butuh pelukan, butuh ASI dari ibunya. Dan kalau dia butuh apa-apa, misalnya diapernya penuh, basah, lembab, dia bakal teriak. Ketika itu pula ibunya atau siapapun yang ngasuh, ayahnya atau suster atau siapapun, mereka akan nyamperin dan memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh si bayi itu. Nah, itu dari id. Sekarang saya mau ngejelasin yang kedua, yaitu ego. Ego definisinya adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk bargaining dengan realitas pemuasan id dengan cara yang realistis, juga norma yang sesuai. Nah, dalam hal ini, ego merupakan sebuah jembatan pada, nah ini satu lagi, super ego. Saya harus ngejelasin ego dan super ego secara bersamaan. Kenapa? Nanti kalian tahu jawabannya. Nah, super ego merupakan kepribadian yang mempunyai standar internalisasi moral. Nah, dalam hal ini, di super ego, kita bisa kasih contohnya itu adalah norma yang berlaku di masyarakat, atau agama yang kita sama-sama anut, atau rules yang sudah kita sepakati bersama. Pemenuhan id pada manusia yang sudah dewasa ya, dia akan melalui jembatan yang namanya ego. Super ego di sini bertindak sebagai pemenuhan keputusan mau bagaimana ini cara memenuhi id itu sendiri, yang akhirnya disesuaikan dengan super ego yang ada di situ. Contohnya aja ketika teman-teman ngantuk pas lagi kuliah. Siapa sih yang nggak pernah ngalamin itu? Ya mungkin kalau yang nggak pernah ngalamin, selamat, Anda sudah menjadi mahasiswa sejati. Tapi kalau saya, personally, dari mulai S1, S2, S3, saya itu ngalamin yang namanya ngantuk pas lagi kuliah. Dan ngantuk itu adalah naluri primitif kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia. Pilihannya adalah merem di kelas dengan cara yang disembunyikan atau dengan cara yang terang-terangan, atau kita memilih untuk memaksakan mata kita melotot semelotot-melototnya, mendengar semendengar-mendengarnya, dan berusaha menyimak. Pilihan ada 2, mau merem, mau nggak merem. Nah,
selama saya kuliah, saya memilih untuk pencitraan, nggak merem. Gimana caranya biar saya nggak merem? Saya belotot-belototin tuh mata, saya bener-bener membuat kuping saya tuh bener-bener ngedengerin apa yang diucapin sama dosen-dosen saya. Kita sama-sama tahu bahwa tidur di kelas itu nggak bener, tidur di kelas itu nggak baik. Di super ego aturannya begitu. Ujung-ujungnya, apa yang saya lakukan untuk memenuhi id saya adalah melek dan menunda tidur itu nanti ketika sudah pulang. Sama halnya ketika teman-teman puasa. Ini aturannya norma agama. Kita sama-sama tahu kalau puasa itu menahan haus, lapar, emosi, nafsu, dan lain sebagainya. Ketika teman-teman marah, naluriah kan, kita marah, naluriah lah, kita lapar. Tapi pada akhirnya karena kita tahu bahwa aturan hari ini kita puasa, hari ini kita saum, ya kita memilih untuk memenuhi itu. Nah, disitulah peran dari id, ego, sampai ke super ego. Nah, sekarang kita kaitkan sama yang namanya ilmu komunikasi. Apa sih hubungannya dengan ilmu komunikasi? Atau kalau teman-teman yang kuliah ilmu komunikasi itu ada namanya psikologi komunikasi. Dalam pandangan psikologi komunikasi, kita manusia dipandang sebagai pelaku komunikasi. Kita juga bertindak sebagai komponen komunikasi. Dalam hal ini, apakah sebagai pemberi pesan atau sebagai penerima pesan? Psikologi komunikasi dalam hal ini menyatukan keduanya untuk memahami dan menjembatani, juga memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan oleh manusia satu ke manusia lainnya. Makanya, kenapa psikologi berpengaruh terhadap komunikasi? Kenapa komunikasi berpengaruh terhadap psikologi? Ya karena itu, karena ada 3 poin itu dalam diri manusia yang tadi saya jelasin. Ada id, ada ego, dan super ego. Kita sama-sama memiliki id yang sama, tapi kita tidak memiliki ego dan super ego yang sama. Karena setiap manusia, lagi-lagi saya ulangi, memiliki reference dan experience yang lain untuk memenuhi id mereka. Orang-orang yang sudah biasa menahan lapar dengan orang-orang yang tidak biasa menahan lapar tentu saja akan memenuhi kebutuhan primitif mereka dengan cara yang berbeda. Ketika ada 2 orang yang lapar, individu A dan B. Si A ketika lapar, dia langsung ambil handphonenya. Dia langsung cari GrabFood, GoFood, atau whatever delivery service. Nah, sedangkan individu B, ketika dia lapar, dia nggak ngambil handphone, tapi dia lari ke dapur, buka kulkas, and do something untuk masak gitu loh, untuk bikin telur goreng kayak nasi goreng kayak whatever. Nah, cara pemenuhan id dari 2 individu aja udah beda. Kaitannya dengan komunikasi dalam hal ini adalah perbedaan reference dan experience dari masing-masing individu. Perbedaan norma yang mereka anut, perbedaan agama yang mereka miliki, perbedaan budaya yang mereka miliki tentu saja akan mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Misalnya ada individu yang id-nya atau insting primitifnya pengen disayang itu dengan mengungkapkan rasa melalui komunikasi verbal. Misalnya, aduh sayang lagi di mana, aku kangen banget, dan lain sebagainya. Nah, dia akan melakukan hal tersebut terhadap pacarnya. Nah, beda halnya ketika orang yang menunjukkan affection dengan tindakan, dia tahu bahwa pemenuhan kebutuhan kasih sayangnya yang dia miliki adalah dengan melakukan tindakan, memberikan perhatian kepada pacarnya, atau enggak sama istrinya, atau enggak sama anaknya, atau enggak sama siapapun yang dia sayangi. Ya akhirnya dia mengkomunikasikan rasa tersebut dengan tindakan. Tapi jangan sempit ya teman-teman, kita sayang itu bukan sama orang aja loh, kita bisa sayang sama hewan, kita bisa sayang sama lingkungan, kita bisa sayang sama negara. Nah, kalau misalnya kita kaitkan lagi sama teori lain mengenai id, ego, dan super ego, kita bisa kaitkan dengan the hierarchy of needs dari Abraham Maslow. Yang paling bawah itu kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam hal ini ketika seseorang ingin menciptakan rasa aman, kenapa? Karena rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dia akan membuat secure di sekitar dia, kemudian loncat ke lingkungan dia, dan tentunya lebih luas lagi di negara dia. Dia pasti akan menjaga stabilitas di negaranya. Makanya, nasionalisme, rasa cinta terhadap negeri, ya pasti akan kita lakukan, karena itu adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. Nah, tadi saya udah kasih contoh rasa sayang atau affection terhadap siapapun. Nah, ada contoh rasa yang lain, dalam hal ini maksudnya adalah emosi. Emosi itu ada yang bagus, ada yang buruk. Buruk dalam hal ini ngambek-ngambek, marah-marah. Nah, semua orang itu punya emosi.
individu itu nggak ada yang nggak punya emosi. Tapi bagaimana cara dia menyalurkan emosinya, it's going to be different. Nah, makanya di sini ada beberapa teori yang bisa dikaitkan dengan psikologi komunikasi. Yang pertama, motivation theory. Yang kedua, spiral of silence. Yang ketiga, agenda setting, bullet theory, sampai use and gratification. Kalau teman-teman perhatikan teori-teori yang saya tampilkan tadi adalah teori-teori yang berkaitan dengan media. Kenapa? Karena media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi, membentuk referensi yang pada akhirnya menentukan individu-individu tersebut untuk bertindak seperti apa. Teori-teori yang tadi saya sebutkan kayak cultivation sampai usage and gratification nggak akan saya bahas di sini karena saya takut terlalu panjang. Karena saya pengennya teman-teman lebih simple aja tentang id, ego, dan super ego. Kita bisa bahas lebih dalam lagi id, ego, dan super ego dalam video ini. Kalau misalnya teman-teman pengen bahas teori-teori yang tadi saya sebutin, teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah. Teori mana nih yang pengen saya jelasin atau kita gali sama-sama. Gimana? Udah pada ngerti kan? Nah, saya harap sih teman-teman masih pada penasaran, punya curiosity yang tinggi. Silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari saya. Mari kita sebarkan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!